Halo, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Pitagoras yang dasarnya sudah kita bahas di video pertama. Video kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana Pitagoras bisa membantu kita untuk soal-soal yang berkaitan dengan beberapa bangun datar. Akan ada beberapa tipe bangun datar yang kita bahas di video kali ini, seperti persegi, segitiga sama sisi, dan juga jajar genjang. Kita akan lihat dari soal yang pertama. Di soal pertama, kita akan berurusan dengan sebuah persegi. Persegi ini dikatakan memiliki keliling 32 cm. Yang ditanyakan adalah panjang dari sisinya dan juga diagonalnya. Untuk soal ini, kita akan mencoba membuat sebuah rumus turunan tentang persegi. Pertama-tama, jika kita punya sebuah persegi, yang kita perlu ketahui adalah sebuah persegi memiliki jumlah sisi yang sama pada keempat sisinya. Jika kita membuat diagonalnya dengan cara menarik garis dari pojok kiri bawah ke kanan atas, kita bisa melihat ada sebuah segitiga siku-siku yang punya kaki yang sama. Kedua sisi tegaknya sama-sama sepanjang S. Bagaimana cara kita mencari sisi miringnya? Ini bisa kita cari dengan cara Pitagoras. Dalam bentuk ini, teman-teman bisa melihat bahwa bagian yang ini bisa dikeluarkan dari bentuk akar. Oleh karena itu, saya akan keluarkan seperti ini. Sementara akar 2 akan tetap tertinggal di dalam. Ini memberikan kita rumus cepat bahwa diagonal sisi dari suatu persegi bisa kita rumuskan dengan S akar 2. Sekarang jika kita aplikasikan ke soal kita, jika ditanyakan berapakah sisinya, keliling mempunyai rumus 4 dikali S. 32 adalah 4 dikali S, berarti S kita adalah jika kita sudah mengetahui bahwa panjang sisinya adalah 8 cm, soal yang tentang diagonal bisa kita kerjakan menggunakan rumus langsung yang baru saja kita buat. Maka kita akan mendapatkan 8 akar 2 sebagai jawabannya. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Bagaimana? Masih mudah bukan? Kita menggunakan rumus turunan seperti yang ada di kiri untuk setiap soal tipe persegi. Ini akan membantu teman-teman dalam mengerjakan soal supaya bisa lebih cepat dan efisien, serta mengurangi kemungkinan salah hitung jika angkanya besar. Di soal kedua, kita akan melihat contoh dengan sebuah segitiga sama sisi. Dikatakan bahwa panjang sisi sebuah segitiga sama sisi adalah 12 cm. Lalu ditanyakan, berapakah tingginya, lalu luasnya? Sama seperti contoh soal pertama, kita akan mencoba menarik beberapa prinsip cepat dari segitiga sama sisi. Ketika kita memiliki bentuk segitiga sama sisi seperti ini dan kita menarik garis tingginya, ada beberapa hal yang kita bisa langsung tuliskan pada gambar ini. Jika semua bagian ini merupakan sepanjang S, maka bagian yang ini adalah setengah S. Jika teman-teman perhatikan segitiga ini, segitiganya memiliki satu sudut siku-siku. Dengan demikian, kita bisa memanfaatkan prinsip Pitagoras. Bagian yang tegak yang ada di sini, kita akan jadikan dia sebagai T. Bagaimana cara kita menghitung T? Dengan prinsip Pitagoras, jumlah kedua sisi kuadrat, yaitu T kuadrat dan setengah S kuadrat, harus sama dengan sisi miringnya dikuadratkan, yang mana dalam kasus ini adalah S. Dengan ini, kita bisa mencoba menghitung
T jika dinyatakan dalam S. Ini bisa menjadi rumus langsung untuk kita mencari tinggi dari sebuah segitiga sama sisi jika diketahui sisinya. Rumus T adalah setengah sisi akar 3. Bagaimana dengan luasnya? Untuk luas, kita masih menggunakan rumus standar dari luas segitiga, yaitu setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Dalam soal ini, alasnya adalah S. Sedangkan tingginya, seperti yang kita baru saja hitung, adalah setengah S akar 3. Dengan demikian, kita memiliki rumus cepat untuk luas suatu segitiga sama sisi, yaitu 1/4 sisi kuadrat akar 3. Nah, setelah kita memiliki rumus seperti ini, kita bisa langsung menghitung apa yang diminta di soal ini. Diketahui bahwa panjang sisinya ada 12 cm, yang mana merupakan S, berarti tingginya adalah setengah S akar 3. Atau setengah dikali 12 kali akar 3. Kita mendapati bahwa tingginya adalah 6 akar 3 cm. Sedangkan untuk luasnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Maka kita mendapati bahwa luasnya adalah 36 akar 3 cm persegi. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Jangan lupa untuk memperhatikan satuannya. Ini akan menjadi poin penting dalam penilaian jika ada ulangan. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Nah, di soal berikutnya, kita melihat bentuk jajar genjang. Jajar genjang memiliki sebuah fitur bahwa sisi-sisi yang berhadapan adalah sisi yang sejajar dan punya panjang yang sama. Dengan demikian, sisi ini juga punya panjang 17 cm. Dan sisi yang ini juga punya panjang 10 cm. Jika melihat gambar ini dan ditanyakan luas jajar genjang, yang perlu kita kerjakan di sini adalah mencari tingginya. Dalam gambar ini kita telah memiliki alasnya, yaitu 10 cm. Yang kita sekarang butuhkan adalah tinggi dari jajar genjang ini, yaitu bagian ini. Bagaimana cara kita menghitung ini? Kita bisa melihat bahwa ada sebuah segitiga siku-siku di sini dalam bentuk QRT, yang berarti jumlah kuadrat dari sisi tegaknya, T kuadrat ditambahkan dengan 8 kuadrat akan sama dengan sisi miring dikuadratkan. Kita akan mendapatkan T kuadrat sebesar 225, atau T-nya berarti sama dengan 15 cm. Ketika kita mendapatkan seperti ini, kita bisa menghitung luas jajar genjang dengan rumus yang kita sudah tahu, yaitu alas dikalikan tinggi. Berarti luasnya adalah seperti ini. Ini adalah jawaban akhir dari soal ini. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 kita diberikan gambar seperti ini. Ini adalah sebuah trapesium, yang berarti ada dua sisi yang sejajar, yaitu sisi bagian atas dengan sisi bagian bawah. Di soal ini, kita ditanyakan berapakah luas dari trapesium ini. Untuk menghitung sebuah luas dari trapesium, rumusnya adalah setengah dikalikan jumlah sisi sejajar, yaitu yang atas dan yang bawah, dikali dengan tingginya. Sekarang di soal ini, kita belum memiliki sisi bagian bawah serta tinggi dari trapesium ini. Yang kita punya hanyalah sisi bagian atas. Dari mana kita akan memulainya?
Untuk soal ini kita akan fokus ke sebuah segitiga siku-siku yang ada di sebelah kiri. Yaitu jika teman-teman lihat segitiga yang ini. Dalam segitiga ini, kita bisa melihat bahwa AE kuadrat ditambahkan dengan ED kuadrat sama dengan AD kuadrat. AE di sini memiliki panjang 5 dan ED adalah tinggi dari trapesium ini. Kenapa ini disebut dengan tinggi? Karena dia tegak lurus dengan bagian alasnya. Dengan demikian, kita memiliki persamaan ini. Jika ini dihitung, kita akan mendapatkan bahwa T kuadrat sama dengan 144, atau tingginya adalah akar dari 144, yaitu 12 cm. Nah, bagaimana kita menghitung sisi bagian bawahnya? Saya akan mengambil sebuah garis bantu, yaitu garis yang ini. Jika teman-teman melihat bentuk ini, teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya panjang ini dan ini sama. Ini berarti bagian bawah kita. Potongan ini juga adalah 14 cm. Saya akan menambahkan titik di bawah C sebagai F. Lalu teman-teman juga bisa melihat bahwa ini juga sama. Berarti CF juga memiliki panjang 12 cm. Sekarang, jika teman-teman melihat segitiga siku-siku di bagian kanan, yaitu segitiga ini, kita bisa memiliki persamaan lagi, yaitu CF kuadrat ditambahkan dengan FB kuadrat sama dengan CB kuadrat. Dengan demikian, kita akan memiliki FB kuadrat senilai ini, dan FB-nya akan menjadi. Nah, sekarang kita sudah memiliki FB sebesar 16 cm. Jika saya menggabungkan ketiga informasi yang ada di bawah, saya dapat menghitung panjang AB sebagai 5 ditambahkan 14 ditambahkan 16. Ini akan menjadi panjang sisi sejajar bagian bawah. Dengan ini, saya sudah memiliki semua angka yang saya butuhkan untuk menghitung luas dari trapesium. S1 adalah sisi atas yang saya akan pakai di sini sebagai 14, sedangkan S2-nya sisi bawah adalah 35. Tingginya adalah 12. Jika kita menghitung, kita akan mendapatkan hasil sebesar ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 4. Bagaimana? Mudah diikuti bukan? Kita telah melihat bagaimana Pythagoras membantu dalam beberapa macam bentuk bangun datar. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mengerti aplikasi yang lebih baik dari Pythagoras. Semoga teman-teman bisa mencoba mengerjakan soal-soal serupa juga dengan prinsip-prinsip yang ada di contoh-contoh hari ini. Silakan di-like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan. Terima kasih sudah menonton.